Tangisan di tengah malam. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan ada suara bayi nangis dari dalam rumah itu. Suara seorang remaja bergetar, matanya membelalak, menunjuk ke arah bangunan tua di sudut jalan Dharma Wangsa. Seketika bulu kuduk merinding, hawa malam seolah membeku, dan semua mata tertuju pada rumah besar bercat kusam yang sudah lama ditinggalkan. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Rumah itu berdiri megah tapi rapuh, pagar besi yang berkarat menutup halaman luas dengan pohon mangga tua yang batangnya dipenuhi lumut. Konon, rumah inilah yang dikenal warga Jakarta sebagai rumah kentang Dharma Wangsa. Di balik dinding kusam dan jendela yang kacanya pecah, tersimpan cerita tentang tragedi, tangisan, dan aroma aneh yang membuat siapapun enggan mendekat. Tahun 1997, seorang pedagang kecil bernama Harun Prakoso membuka warung rokok di pojok jalan, tepat di seberang rumah itu. Malam-malam panjang selalu ditemani oleh lampu minyak, sebab listrik sering padam di wilayah itu. Harun ingat betul, suatu malam ia tengah menghitung hasil dagangan ketika tiba-tiba, hidungnya menangkap bau yang sangat menyengat, bau kentang rebus. Padahal, tidak ada satupun rumah di sekitarnya yang sedang memasak. Bau itu datang dari arah rumah kosong tersebut. Harun menoleh. Dari balik jendela retak, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Ada bayangan kecil, seperti anak-anak, berjalan terpincang, lalu menghilang di balik tirai usang. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi lirih, disusul dengan jeritan perempuan yang terdengar dari dalam rumah. Kisah tentang rumah itu bukan sekadar isapan jempol. Banyak versi yang berkembang di kalangan warga. Ada yang mengatakan, dahulu seorang anak kecil jatuh ke dalam kuali besar berisi kentang yang sedang direbus, meninggal seketika, dan arwahnya masih bergentayangan hingga kini. Namun, versi lain jauh lebih mengerikan. Seorang pembantu rumah tangga, kesal dengan kenakalan anak majikannya, dengan kejam memasukkan bocah malang itu ke dalam panci berisi kentang mendidih. Bahkan ada desas-desus, jasad anak itu sempat disajikan kepada penghuni rumah tanpa mereka tahu. Sejak itu, tragedi itu berubah menjadi kutukan, menjadikan rumah tersebut dijuluki rumah kentang. Harun bukan satu-satunya yang mengalami kejanggalan. Maya Pratiwi, seorang mahasiswi yang pernah menumpang berteduh di teras rumah itu pada 2003, menceritakan pengalamannya. Malam itu hujan deras. Ia bersama dua temannya memilih berteduh sambil menunggu ojek. Awalnya cuma basah-basahan biasa, kisah Maya. Tapi tiba-tiba, ada suara ketukan dari dalam rumah. Kami kira ada orang, padahal rumah itu kosong. Begitu suara ketukan berhenti, bau kentang rebus menyelimuti hidung kami. Lalu, suara bayi menangis. Jelas sekali, sampai membuat tubuh kami kaku tak bisa bergerak. Ketiganya lari terbirit-birit. Namun ketika Maya menoleh sekali lagi, ia melihat sosok anak kecil dengan wajah pucat, matanya sayu, dan pipinya tampak melepuh seperti tersiram air panas. Anak itu berdiri tepat di jendela lantai 2, menatap ke arah mereka. Rumah kentang Dharma Wangsa menjadi bahan perbincangan warga Jakarta dari tahun ke tahun. Ada yang percaya penuh, ada pula yang menganggap semua hanya sugesti. Bahkan, seorang satpam bernama Bahrul Ananta, yang sempat bekerja menjaga area rumah itu ketika hendak dijual pada 2010, mengaku tidak pernah sekalipun mencium bau kentang ataupun melihat penampakan. Buat saya rumah itu ya rumah kosong aja. Orang pada takut, padahal saya sering tidur di pos dekat situ. Tidak ada apa-apa, ucapnya. Namun, cerita-cerita warga lain terus bermunculan, terutama dari mereka yang melewati jalan itu pada larut malam. Salah satu kisah paling terkenal adalah suara perempuan minta tolong dari dalam rumah. Pada 2012, seorang pengemudi taksi bernama Yuda Saputro mengaku mendengar suara lirih seorang perempuan memanggil-manggil, "Tolong, tolong saya." Ia bahkan sempat turun dari mobil untuk memastikan, tapi begitu membuka gerbang yang berderit keras, suara itu langsung menghilang. Tidak hanya warga biasa yang diganggu. Beberapa kru film Indonesia yang pernah syuting di lokasi itu juga mengaku merasakan aura mistis. Lampu sering padam tiba-tiba,
kamera rusak tanpa alasan. Bahkan salah satu aktris sempat jatuh pingsan usai mencium bau kentang rebus yang menyengat di dalam kamar belakang. Semua pengalaman ini membuat rumah kentang Dharma Wangsa semakin melegenda. Banyak orang datang sekadar untuk membuktikan, atau sekedar mencari sensasi. Namun, tak sedikit yang pulang dengan wajah pucat, tubuh gemetar, atau mimpi buruk berhari-hari. Malam itu, Harun kembali duduk di warungnya. Angin malam berhembus dingin. Pukul hampir tengah malam, jalanan sepi. Ia berusaha memejamkan mata, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlari di dalam halaman rumah seberang. Ia membuka mata. Di balik pagar berkarat, samar-samar terlihat sosok bocah kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa riang. Harun sempat tersenyum lega, mengira itu anak tetangga. Namun, ketika cahaya lampu jalan menyorot wajah bocah itu, senyum Harun membeku. Separuh wajah anak itu hancur, kulitnya melepuh parah, dan matanya meneteskan air mata darah. Tawa kecil itu mendadak berubah menjadi tangisan memilukan, menggema di seluruh jalanan. Harun jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berharap semua itu hanya ilusi. Namun, aroma kentang rebus yang pekat menusuk hidungnya membuatnya yakin ia sedang menyaksikan sesuatu yang nyata dan mengerikan. Itulah awal dari misteri panjang rumah kentang Dharma Wangsa. Kesaksian yang terkubur. Hujan deras mengguyur kawasan Dharma Wangsa pada suatu malam di tahun 2005. Jalanan licin, cahaya lampu jalan redup tertutup kabut tipis. Dari balik jendela sebuah mobil, seorang wartawan muda bernama Seno Anggara menatap ke arah rumah besar yang sudah lama ditinggalkan itu. Ia mendapat tugas dari redaksi majalah misteri untuk menelusuri kisah rumah kentang. Seno awalnya menganggap semua hanya legenda urban, cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Namun, dorongan rasa ingin tahu membuatnya berani masuk ke halaman rumah yang sudah penuh ilalang setinggi pinggang. Pagar besi berderit keras saat dibuka. Hawa dingin langsung menyergap, membuat kulit merinding. Dari balik semak-semak, ia mencium bau anyir bercampur dengan aroma kentang rebus. Langkahnya terhenti di depan pintu kayu besar. Pintu itu sudah lapuk, catnya terkelupas, dan terdapat bekas terbakar di bagian bawah. Seno mengeluarkan senter kecil, lalu dengan hati-hati mendorong pintu yang terbuka pelan. Seketika, udara lembab menyeruak. Lantai marmer berdebu, beberapa perabotan tua masih tertinggal. Kursi goyang dengan bantalan robek, meja makan besar yang retak di sudutnya, serta lukisan keluarga yang buram karena tertutup jamur. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ruang makan, masih ada sebuah kuali besar dari besi yang diletakkan di sudut ruangan. Bekas jelaga hitam menempel di dinding sekitarnya, seakan kuali itu pernah dipakai untuk memasak sesuatu yang besar. Seno menyalakan tape recorder kecil. Inilah yang disebut-sebut sebagai kuali tempat tragedi itu terjadi. Bisiknya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari lantai atas. 3 kali, teratur, seperti seseorang sedang berjalan dengan langkah pelan. Seno menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah tangga. Dari sela-sela papan kayu lantai 2, tampak sesuatu menetes, cairan berwarna merah gelap, menetes perlahan hingga mengenai lantai di dekat kakinya. Darah. Seno terpaku, matanya menatap ke atas. Dan dari lantai 2, samar-samar terdengar suara bayi menangis. Suara itu lirih, namun semakin lama semakin jelas. Tangisan itu bercampur dengan suara perempuan yang seolah merintih penuh rasa sakit. Tidak, jangan. Suara itu parau, seperti berasal dari tenggorokan yang tersumbat. Dengan langkah gemetar, Seno menaiki tangga. Setiap pijakan berderit keras, menambah suasana mencekam. Sesampainya di lantai 2, ia melihat koridor gelap dengan beberapa pintu kamar yang setengah terbuka. Bau kentang rebus semakin menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Ia membuka salah satu pintu kamar. Ruangan itu kosong, hanya ada ranjang tua tanpa kasur. Namun, di atas ranjang, ia melihat sesuatu, bekas noda hangus seperti pernah ada api menyala di sana. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini dari arah lemari kayu di sudut ruangan. Seno mendekat. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir meledak. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu lemari itu. Gelap. Tapi di dalam kegelapan itu,
ada sepasang mata kecil yang menatapnya tajam. Mata itu merah, berair, dan di bawahnya terlihat kulit wajah melepuh. Lalu terdengar suara tawa kecil, berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Seno menjerit, menjatuhkan senternya, lalu terhuyung mundur. Ia berlari keluar kamar, menuruni tangga secepat mungkin. Nafasnya terengah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Begitu ia tiba di ruang tamu, ia melihat sosok perempuan berpakaian kebaya lusuh berdiri di dekat pintu keluar. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus kering, dan dari mulutnya keluar suara lirih. "Tolong, jangan tinggalkan aku di sini." Seno terpaku. Ia tidak bisa bergerak, seakan ada tenaga gaib yang menahannya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya berlumuran darah. Seno berhasil menggerakkan kakinya, berlari melewati sosok itu. Pintu berderit keras saat dibanting. Begitu ia tiba di halaman, ia masih mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah, bersambung dengan tawa anak kecil yang menusuk telinga. Pengalaman itu menghantui Seno berbulan-bulan. Setiap malam, ia bermimpi berada di dalam rumah itu, mencium bau kentang rebus, dan melihat mata kecil yang menatap dari dalam lemari. Ketika ia mencoba menuliskan artikelnya, setiap kali mengetik kata "rumah kentang", listrik di rumah kontrakannya selalu padam. Laptopnya sering mati sendiri, seakan ada sesuatu yang menolak kisah itu dituliskan. Namun, yang paling membuatnya takut adalah satu kejadian nyata. Pada suatu malam, ketika ia sedang mengedit artikel, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kentang rebus yang diletakkan di depan pintu. Kisah Seno kemudian menjadi gosip di kalangan jurnalis. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap ia terlalu larut dalam sugesti. Namun, apa yang dialami Seno menguatkan keyakinan banyak orang bahwa tragedi di rumah kentang benar-benar menyisakan jejak yang tidak bisa dihapus waktu. Karena itulah, rumah itu semakin dihindari. Tidak ada pembeli yang berani menawar, meski harga tanah di kawasan Dharma Wangsa terus melambung. Dan setiap kali malam turun, orang-orang yang lewat di depan rumah itu selalu berjalan lebih cepat, menunduk, berusaha tidak menoleh. Mereka takut bertemu dengan mata merah kecil yang masih menatap dari balik jendela. Tangisan di balik tirai. Malam di Dharma Wangsa begitu sunyi. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar deru mobil melintas dari kejauhan. Di seberang rumah besar yang kini gelap gulita, seorang penjaga kios tua bernama Pak Mulyono duduk termenung sambil menyeruput kopi. Ia sudah menjaga kios kecil di pojok jalan itu sejak akhir 90-an. Banyak orang menanyakan kepadanya soal cerita mistis rumah itu. Dan malam ini, ia kembali mengingat satu pengalaman yang tak bisa ia lupakan. Tahun 2001, sekitar pukul 2 dini hari, ia sedang membereskan dagangan. Hujan baru saja reda, aspal masih basah, dan hawa dingin menusuk tulang. Saat itu, tanpa alasan yang jelas, hidungnya mencium bau kentang rebus yang sangat menyengat. Ia menoleh ke arah rumah kosong di seberang jalan. Lampu jalan menyorot samar pagar berkarat dan jendela lantai 2. Dari balik tirai putih kusam, terlihat bayangan seseorang berdiri. Awalnya ia kira itu maling. Namun saat diperhatikan lebih lama, bayangan itu ternyata tubuh seorang anak kecil. Anak itu hanya diam, menatap lurus keluar, lalu perlahan mengangkat tangan seakan melambai. Jantung Pak Mulyono berdegup kencang. Kakinya gemetar. Ia tahu betul rumah itu sudah lama kosong. Tidak ada yang tinggal di sana. Tangisan lirih terdengar, seperti suara bayi. Semakin lama semakin jelas, hingga menusuk telinga. Dari balik tirai, bayangan anak kecil itu berubah. Wajahnya samar terlihat, kulitnya melepuh, bibirnya sobek, dan matanya penuh darah. Pak Mulyono tak kuat lagi. Ia segera masuk ke kios, menutup pintu rapat, dan berusaha menutup telinga dengan kedua tangannya. Namun tangisan itu masih terdengar, seolah memenuhi kepalanya. Baru setelah azan subuh berkumandang, suara itu hilang. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani menatap lama-lama ke arah rumah tersebut. Namun pengalaman paling mengerikan dialami seorang supir angkot bernama Rendra Kurniawan. Tahun 2008, ia melintas di jalan Dharma Wangsa selepas mengantar penumpang terakhir. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Ketika melewati depan rumah kentang,
ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Rambut panjang terurai menutupi wajah, memakai kebaya lusuh basah kuyup. Ia mengangkat tangan, meminta tumpangan. Rendra menginjak rem. Hatinya berdebar. Meski ragu, ia berhenti. Perempuan itu masuk ke dalam angkot tanpa sepatah kata pun. Di dalam kendaraan, bau kentang rebus menyeruak kuat. Rendra melirik lewat kaca spion. Perempuan itu duduk diam di bangku belakang, wajahnya tertunduk. "Kemana, Bu?" tanya Rendra pelan. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara lirih, seperti seseorang menahan tangis. Rendra kembali menatap ke kaca spion. Kali ini, ia melihat wajah perempuan itu, pucat pasi, matanya kosong, bibirnya berlumuran darah, dan dari pangkuannya terdengar suara bayi menangis. Rendra panik, segera menepi dan berhenti mendadak. Saat ia menoleh ke kursi belakang, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, namun aroma kentang rebus semakin pekat, memenuhi seluruh kabin angkot. Rendra keluar, muntah-muntah di pinggir jalan, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia pulang dengan angkot kosong dan berjanji tidak akan pernah lagi lewat jalan itu setelah tengah malam. Cerita-cerita semacam ini semakin membuat warga yakin bahwa tragedi di rumah itu memang nyata. Konon, keluarga yang dulu tinggal di sana mengalami nasib mengenaskan. Tidak hanya anak yang tewas di dalam kuali, tetapi juga sang ibu yang konon ikut meregang nyawa secara misterius. Beberapa warga percaya, roh ibu itu masih terjebak di rumah, merintih meminta tolong. Sedangkan roh sang anak, yang tewas mengenaskan, terus bergentayangan dalam wujud menyeramkan. Seorang pemuda bernama Adi Wibisono pernah mencoba uji nyali bersama teman-temannya pada tahun 2013. Mereka masuk ke halaman rumah dengan membawa kamera ponsel. Awalnya hanya tertawa-tawa, saling mengejek agar tidak takut. Namun saat mereka berdiri di depan pintu, kamera Adi merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam rekaman itu, terlihat sosok anak kecil berlari di belakang mereka, padahal semua pintu terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar atau masuk. Ketika diputar ulang, jelas terdengar suara tawa anak kecil yang kemudian berubah menjadi tangisan memilukan. Sejak malam itu, salah satu temannya jatuh sakit. Setiap malam ia bermimpi berada di dalam kuali besar, tubuhnya dipenuhi air mendidih, dan suara bayi terus menangis di telinganya. Rumah kentang Dharmawangsa kini menjadi semacam simbol misteri kota Jakarta. Meski beberapa orang skeptis, namun cerita-cerita saksi yang begitu detail dan konsisten membuat legenda itu tak pernah padam. Ada yang bilang, rumah itu seharusnya diruntuhkan. Tapi sebagian warga percaya, meski bangunannya dihancurkan, roh-roh yang terjebak tidak akan pergi. Mereka akan tetap gentayangan di tanah itu, menjaga jejak tragedi yang pernah terjadi. Dan hingga kini, setiap kali malam turun, terutama selepas tengah malam, masih ada yang mendengar tangisan bayi dari balik tirai jendela lantai 2. Tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri, seakan mengingatkan bahwa tragedi itu benar-benar pernah terjadi. Aroma yang tak pernah hilang. Malam di kawasan Dharmawangsa seringkali tenang, tetapi di depan rumah besar yang telah lama kosong itu, ketenangan hanya ilusi. Warga sekitar percaya, setiap kali bau kentang rebus menyeruak di udara, itu tandanya roh-roh yang mendiami rumah tersebut sedang berkeliaran. Salah seorang yang paling sering merasakannya adalah Bu Rukmini, seorang penjual nasi uduk yang lapaknya berdiri tidak jauh dari rumah itu. Ia sudah berjualan sejak tahun 1990-an, dan hingga kini masih ingat jelas pengalaman mengerikan yang hampir merenggut nyawanya. Suatu malam di tahun 2007, ia baru saja menutup dagangan. Hujan turun deras, membuat ia terpaksa menunggu reda di dekat lapak. Jalanan sepi, hanya ada suara rintik hujan yang jatuh di atas terpal. Tiba-tiba, aroma kentang rebus menyengat hidungnya. Bu Rukmini terdiam. Ia tahu betul, tidak ada satupun tetangganya yang sedang memasak. Tak lama kemudian, ia mendengar suara ketukan di meja dagangannya. Padahal semua sudah ia rapikan. Ia menoleh, dan melihat seorang anak kecil berdiri di depan lapaknya. Bocah itu tampak basah kuyup, memakai baju putih yang kotor penuh noda. "Adek mau beli apa?" tanya Bu Rukmini dengan suara bergetar. Anak itu hanya diam. Matanya menatap lurus, pipinya tampak melepuh, dan air matanya mengalir bercampur darah. Lalu, dari mulutnya terdengar suara bayi menangis.
Suara itu begitu nyaring hingga membuat tubuh buruk Mini gemetar. Ia menjerit, lari meninggalkan lapaknya, dan baru kembali saat matahari pagi terbit. Sejak itu, setiap kali bau kentang rebus muncul, ia segera menutup dagangan lebih cepat. Cerita lain datang dari seorang satpam perumahan bernama Pak Arifin. Ia bertugas di kompleks yang letaknya tidak jauh dari rumah tersebut. Pada suatu malam, sekitar pukul 3 dini hari, ia sedang berkeliling patroli. Saat melewati rumah itu, ia melihat jendela lantai 2 terbuka, padahal sore sebelumnya jendela itu tertutup rapat. Ia menyorotkan senter, dan untuk sesaat, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di balik tirai, menggendong bayi. Wajah perempuan itu pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak transparan. "Siapa di sana?" teriak Pak Arifin. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan jendela tertutup dengan sendirinya. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani menoleh ke arah rumah itu ketika bertugas. Kisah menyeramkan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2015, seorang mahasiswa bernama Dian Prakoso bersama kelompok komunitas Urban Legend Jakarta memutuskan untuk melakukan uji nyali di rumah tersebut. Mereka masuk lewat pagar yang sudah berkarat, membawa kamera dan perekam suara. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suasana rumah tua yang menyeramkan. Namun ketika salah satu dari mereka menyalakan lilin di ruang makan, tiba-tiba perekam suara menangkap sesuatu. Saat diputar ulang, terdengar jelas suara tangisan bayi, bercampur dengan suara perempuan yang berbisik lirih. "Panas, tolong hentikan, jangan lagi." Semua anggota kelompok itu panik. Lilin padam dengan sendirinya, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Mereka segera berlari keluar, meninggalkan kamera dan barang-barang mereka. Keesokan harinya, ketika salah satu dari mereka memberanikan diri kembali untuk mengambil kamera, semua rekaman hilang. Yang tersisa hanya gambar kabur dengan bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok ruangan. Fenomena aneh juga dirasakan oleh warga yang sekadar lewat. Seorang pengendara ojek daring bernama Bayu Raharjo pernah menceritakan pengalamannya pada 2018. Ia sedang melintas sekitar pukul 1 malam ketika motornya tiba-tiba mogok tepat di depan rumah itu. Ia mencoba main starter berulang kali, namun gagal. Saat itulah ia mencium bau kentang rebus yang menyengat. Dari kaca spion, ia melihat sosok bocah kecil duduk di jok belakang motornya, menatapnya dengan wajah melepuh. Bayu meloncat dari motornya, berlari tanpa menoleh ke belakang. Ajaibnya, ketika ia kembali bersama rekannya pagi harinya, motor itu menyala tanpa masalah sedikit pun. Cerita-cerita ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang terkubur dalam rumah itu. Sebagian orang percaya, roh-roh penghuni lama masih terjebak, tidak bisa pergi karena kematian mereka penuh penderitaan. Ada pula yang berpendapat, tragedi itu menyisakan dendam. Anak kecil yang tewas mengenaskan menolak meninggalkan dunia, terus mencari perhatian dengan tangisan dan aroma kentang rebus yang tidak pernah hilang. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kesaksian seorang pekerja bangunan bernama Gunadi. Tahun 2019, rumah itu sempat direnovasi untuk dijadikan kantor. Gunadi termasuk salah satu tukang yang bekerja di sana. Pada hari ketiga renovasi, ia sedang menggali tanah di halaman belakang untuk membuat saluran air. Ketika cangkulnya menghantam sesuatu yang keras, ia menemukan pecahan kuali besar berwarna hitam. Ada bekas gosong di permukaannya. Bersamaan dengan itu, tercium bau kentang rebus yang sangat kuat, meski tidak ada yang memasak. Gunadi langsung jatuh pingsan. Rekannya yang menolong mengatakan, saat Gunadi pingsan, dari dalam lubang terdengar suara tangisan bayi yang samar, seperti keluar dari perut bumi. Sejak itu, proyek renovasi dihentikan. Rumah kembali dibiarkan kosong, dan kisah mistis semakin menempel pada dindingnya. Kini, setiap kali malam tiba, warga masih merinding saat melewati jalan itu. Ada yang mendengar suara ketukan dari dalam rumah, ada yang melihat bayangan anak kecil di jendela, ada pula yang mencium bau kentang rebus meski tidak ada apa-apa. Rumah kentang Dharma Wangsa seolah menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Luka yang terus mengingatkan bahwa di balik tembok tua itu, pernah terjadi tragedi yang meninggalkan jejak sampai sekarang. Dan konon, siapapun yang berani menantang rumah itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Kesaksian terakhir. Tahun 2021, sebuah tim dokumenter independen mencoba menelusuri kembali misteri rumah kentang Dharma Wangsa. Mereka terdiri dari 3 orang, Rizky Darmawan, jurnalis muda, Nadia Oktaviani, fotografer, dan Rangga Mahendra, ahli sejarah urban. Tujuan mereka sederhana, membuktikan apakah kisah yang sudah melegenda ini hanya mitos, atau memang ada jejak nyata yang tertinggal. Malam itu, mereka datang dengan membawa kamera, alat perekam suara, dan catatan sejarah. Pukul 11 malam, pagar rumah berderit saat didorong. Suasana langsung berubah. Angin dingin bertiup, pepohonan bergoyang, dan aroma samar kentang rebus tercium di udara. Ini sugesti, atau benar-benar ada? Tanya Nadia sambil menahan rasa mual. Rizky hanya diam, menyalakan kamera dan merekam setiap sudut halaman. Rangga, dengan wajah serius, membuka catatannya. Menurut arsip yang saya temukan, keluarga yang dulu tinggal di sini benar-benar pernah kehilangan seorang anak kecil karena kecelakaan di dapur. Tapi ada catatan lain yang lebih gelap. Ada pembantu rumah tangga yang kemudian menghilang tanpa jejak setelah kejadian itu. Mungkin, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan. Mereka masuk ke ruang tamu. Debu menebal, bau lembab menusuk hidung. Kursi tua dan meja makan masih ada, meski lapuk dimakan usia. Di sudut ruangan, berdiri sebuah kuali besi besar yang sudah berkarat. Saat Nadia memotret kuali itu, hasil fotonya membuat semua terdiam. Dalam layar kamera, tampak sosok anak kecil duduk di dalam kuali. Wajahnya pucat, pipinya melepuh, menatap tajam ke arah lensa. Namun ketika mereka menoleh langsung ke kuali, isinya kosong. Nadia terisak. Aku nggak bisa, ini nyata banget. Rizky mencoba menenangkan. Ia menyalakan perekam suara, meletakkannya di meja makan, lalu mengajukan pertanyaan. Siapapun yang ada di sini, apakah kau ingin bicara? Hening. Lalu, suara bayi menangis terdengar jelas, meski tidak ada seorang pun di ruangan itu. Tangisan lirih berubah menjadi jeritan, disusul suara perempuan berbisik. Jangan tinggalkan aku sendirian. Perekam bergetar di meja, seakan ada energi tak kasat mata. Kamera yang dibawa Rizky tiba-tiba mati total, meski baterai masih penuh. Ketegangan memuncak ketika mereka naik ke lantai 2. Koridor panjang gelap, bau kentang rebus semakin kuat. Salah satu pintu kamar setengah terbuka. Dengan langkah gemetar, mereka mendorong pintu itu. Di dalam, terlihat ranjang tua dengan spray lusuh. Namun di atas ranjang itu, ada sesuatu yang membuat napas mereka tercekat. Seorang anak kecil duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara. Wajahnya hancur, kulitnya melepuh, dan matanya menatap kosong. Nadia menjerit. Rizky berusaha merekam, tapi tiba-tiba anak itu menoleh cepat ke arah mereka. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan yang melengking. Lampu kamera pecah seketika. Mereka bertiga berlari turun, terengah-engah. Namun begitu sampai di ruang tamu, langkah mereka terhenti. Di depan pintu keluar, berdiri sosok perempuan berpakaian kebaya lusuh, menggendong bayi. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya terdengar rintihan. Dia, masih di sini, jangan biarkan aku sendiri. Rangga, yang paling rasional di antara mereka, memberanikan diri mendekat. Siapa kau sebenarnya? Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dari mulutnya menetes darah. Dengan suara parau, ia berbisik, "Aku ibunya." Tiba-tiba, bayi yang digendongnya menjerit. Suaranya memekakkan telinga, membuat kaca jendela bergetar. Dalam sekejap, sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Mereka berhasil keluar dari rumah itu, berlari tanpa menoleh. Namun kisah mereka tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rizky menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat memeriksa rekaman suara, di sela-sela tangisan bayi, terdengar suara lain, suara laki-laki dewasa, berat, penuh amarah. Semua akan ikut mati bersamaku. Rizky yakin, itu bukan suara siapapun dari mereka bertiga. Apalagi, suara itu terdengar jelas seakan direkam dari jarak dekat. Sementara Nadia jatuh sakit setelah kejadian itu. Setiap malam ia bermimpi berada di dalam kuali mendidih, kulitnya melepuh,
dan bayi terus menangis di telinganya. Tubuhnya demam. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Rangga, yang berusaha membantah semua dengan logika, justru mengalami kejadian paling aneh. Beberapa kali saat mengajar di kampus, ia mencium bau kentang rebus dari tasnya sendiri. Bahkan suatu hari, ia menemukan kentang gosong di dalam laci mejanya, padahal ia tidak pernah meletakkan apapun di sana. Kisah tim dokumenter itu beredar cepat, menambah panjang daftar kesaksian menyeramkan tentang rumah kentang Dharma Wangsa. Namun yang paling mengejutkan adalah satu foto yang tidak pernah mereka publikasikan ke publik. Foto Nadia yang secara tidak sengaja menangkap bayangan keluarga lengkap berdiri di ruang tamu rumah itu. Seorang ayah, seorang ibu menggendong bayi, dan seorang anak kecil. Semuanya menatap lurus ke arah kamera, dengan wajah pucat dan mata kosong. Foto itu tetap tersimpan rapat, hanya mereka bertiga yang pernah melihatnya. Rumah kentang Dharma Wangsa masih berdiri hingga kini. Dindingnya rapuh, jendelanya retak, tapi auranya tetap sama, angker, gelap, dan penuh misteri. Setiap malam, terutama selepas tengah malam, ada yang masih mendengar tangisan bayi dari balik tirai jendela. Bau kentang rebus datang tiba-tiba, menusuk hidung, seakan tragedi lama itu ingin terus dikenang. Dan mungkin, roh yang terjebak di dalam sana tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih menunggu, masih merintih, dan masih menyisakan misteri yang tak pernah terpecahkan. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,